Kayak gini mungkin hasilnya. Oke, footage itu. Jadi footage aku kumpulin. Dan di sini aku main variatif teman-teman. Kemarin kan aku udah jelasin juga soal kenapa sih footage tuh nggak bisa dipakai lama-lama kayak gitu. Itu contohnya kayak gini. Aku ada footage yang sama, tapi aku kasih jeda di footage yang lain. Nah ini sama yang sebelumnya, ini sama footage-nya. Cuman dikasih jeda biar nggak terkesan monoton dan penonton tuh bosen kayak gitu. Mungkin sekarang kalau kamus brainers kan, kalau teman-teman lihat di sini ini ya agak variatif kayak gitu. Dan mungkin bisa dikatain bagus juga karena sesuai beat perpindahan footage-nya itu sesuai beat yang aku omongin kemarin lah di pelatihan video pertama. Karena ini kan tinggal praktek aja ya. Mungkin aku bakal jelasin secara singkat-singkatnya aja kayak gitu. Dan di sini aku juga banyak pakai fitur, cuman aku download lagu dari YouTube, aku convert ke MP3 kayak gini, yang ini masih ada linknya tuh YT1S buat ngedownload video dari audio kayak gitu. Terus juga di sini ada aku pakai teks di sini. Ini aku pakai teks dan aku tulis manual kayak gini sesuai yang lagunya itu apa ya? Muter lagunya kayak gitu. Dan di akhir aku kasih efek gelap kayak gini. Udah gelap kayak gitu. Aku lebih ke suka editing simpel kayak gini buat kontenku pribadi ya. Maksudnya bukan buat keperluan pekerjaan dan lain-lain. Mungkin aku emang sedikit cerita aja. Aku pernah kerja di beberapa agensi dan jadi salah satu videographer di IO orang. Dan itu harus dituntut juga ya sama klien buat ngasilin video yang diharapin kayak gitu. Jadi itu mungkin udah the next level dari edit video, tapi ya ini kalau mau cuman konten simple itu aku recommended banget sih pakai editor HP biasa kayak gitu. Apalagi kalian yang pakai iPhone. Dan aku mau ngasih gambaran buat teman-teman. Ini hmm, contoh singkat dari uh, pentingnya uh, bikin apa ya konsep kayak gitu. Mungkin di sini aku bakal jelasin soal transisi aja. Di sini aku ada punya video yang dibilang cacat karena videonya kebalik. Karena aku ngeteknya kebalik kayak gini ya. Ngetekku pakai HP yang aku balik kayak gini. Jadi ini salah satu video cacat dan di sini bisa diperbenerin ya teman-teman. Pakai aja fitur memutar. Gampang banget tinggal pencet 2 kali sesuai keinginan kalian, udah balik lagi kayak gitu. Kurang lebih gampang lah buat make ini nih. Kalau kalian nggak suka sisi kiri wajah kalian nih ketika kalian lagi ngetik, wah kok sisi kiri wajahku jelek ya, tinggal di mirror aja pakai fitur yang namanya cermin kayak gitu. Kayak gini. Kayak gitu. Terus habis itu banyak banget lah fitur kayak gitu. Tinggal dibalik juga bisa. Misal aku tadi kebalik kayak ini ya, tinggal dibalik ini juga bisa. Dan ini fiturnya banyak banget buat diaplikasiin, tapi aku mau nyoba pakai filter. Mungkin filter di sini teman-teman nggak terlalu suka ya, karena warnanya itu nggak bisa di custom sesuai kesukaannya teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Dan ada beberapa di fitur di ini ya, di versi terbaru tuh teman-teman nggak bisa ngedit sebanyak yang versi dulu yang emang bisa terus. Sekarang tuh kayaknya dibatasin sekitar 65 project kayak gitu. Mungkin itu kekurangan versi terbaru dari VN ya kayak gitu. Terus ini ya pakai efek-efek biasa lah. Tapi aku emang nggak suka pakai efek. Jadi emang original aja biar bagus. Terus juga kecepatan ini gunanya misal kalian mau bikin slow mo di tengah-tengah. Bisa kayak gini. Kalian potong aja sampai sini. Jadi bikin efek kayak kayak gini. Mungkin sepertiga kali ya, biar kelewat. Kayak gitu. Karena ini HP ku nggak sesemut HP teman-teman kalian ya, teman-teman semua. Jadi emang agak patah-patah gini. Ini tergantung HP juga yang kualitas videonya kayak gitu.
Nah, ini aku mau buktiin pentingnya ketika shoot itu sendiri. Nah, aku di sini asal aja nih, asal nge-shoot. Nah, aku mau bikin transisi kayak pindah tempat dengan cara nutup kamera. Jadi nge-shootku gini, tep gitu. Nah, di sini bisa dihapus. Di sini juga ada lagi. Nah, aku tap lagi di video kedua. Biar apa? Biar ada transisinya. Jadi nanti kayaknya hasilnya kayak gini. Mungkin teman-teman udah banyak yang pakai ini ya, maksudnya editing kayak gini ya. Tinggal praktek aja sih mungkin. Kayak gini. Nah, udah pindah lagi. Maksudnya ya itu salah satu pentingnya shoot. Ketika teman-teman nggak nutup kamera, itu bakal bikin transisi itu susah. Harus pakai manual yang kayak gini. Harus dikasih inilah atau apalah. Itu juga bisa buat mendukung. Tapi menurutku transisi-transisi kayak gini yang digunain sama vlogger-vlogger terkenal sekarang. Kayak gitu. Tutup kamera lah, geser ke kanan kiri. Kayak gitu udah banyak banget yang pakai. Dan itu lebih menarik kayak gitu. Kayak, kok kayak gitu ya. Kayak kejutan gitu buat audiens atau yang nonton di sosial media teman-teman kayak gitu. Salah satu ini ya, salah satu keunggulanku pribadi buat ngekonsep video kayak gitu. Nggak kurang semut. Ini tinggal dipotong aja, dihapus, lihat kayak gitu. Terus mungkin aku bakal kembalikan ini ke versi sama satu kali karena kelamaan. Nah, ini juga aku geser, teman-teman. Kayak nge-record kamera gini, aku geser. Jadi hasilnya kayak gini. Kelihatan jelas kan? Ya, Mas ya? Video di HP ku, share screen. Kenapa, Mas? Videonya jelas kan? Maksudnya nggak patah-patah atau gitu Jelas, kan? jelas. Nah, oke, aku jelasin sambil praktek kali ya. Ini praktek. Set. Nah, kan aku udah banting kamera nih ya. Pas di detik-detik kayak gini, pas masih burem, di-cut aja, diganti ke yang burem selanjutnya. Kayak gini. Nah, ini kan masih burem kan. Dipotong aja, dihapus, jadi bikin transisi. Set. Nah, pindah tempat lagi. Kayak gitu. Kurang lebih pentingnya shoot, mungkin teman-teman yang masih belum ini ya, masih belum punya gambaran kenapa sih syuting itu penting dalam sebuah proses editing video, karena di situ juga ada aspek juga yang menyangkut tentang editing kalian. Ketika kalian nggak bikin transisi di akhir atau awal pembuatan video, kalian bakal susah banget di editing kayak gitu. Mungkin kalian bakal ngelakuin, kalau di Premiere itu bahasanya tracking kayak gitu. Di sini bisa tracking juga sih, tapi kayak menurutku kayak nggak worth it pakai HP yang kecil, harus sendiri-sendiri itu menurutku cukup rumit kayak gitu. Mungkin aku sendiri yang mager ya, tapi karena kebiasaan pakai Premiere kayak gitu. Dan banyak fitur lain kayak gitu. Kayak efek sendiri bikin kayak jedak-jeduk dan lain-lain. Itu bisa banget teman-teman ekspor aja efek-efek yang ada di sini. Dan kemarin aku juga jelasin juga tentang cara ngemisahin video sama audio aslinya kayak gitu. Tinggal aja kalian teman-teman pencet di sampingnya hapus. Teman-teman lihat di bawah sini itu ada ekstrak audio. Itu artinya misahin atau apa ya? Mengekstrak, mengambil. Nah, ini jadi kayak gini. Intinya misahin lah antara video sama audio asli dari videonya kayak gitu. Biasanya gunanya buat apa nih? Biasanya gunanya buat ketika teman-teman ngevideo tapi audionya bagus nih, teman-teman mau ambil audionya aja, itu caranya kayak gini gitu, tinggal ditukar sama video yang lain yang lebih bagus atau lebih kece atau gimana, itu nanti balik ke teman-teman yang ngedit video kayak gitu. Terus lanjut lagi di fitur yang lain, background. Di sini background ini teman-teman pernah ini nggak shoot pakai green screen? Mungkin Mas Rafiq pernah nggak Mas shoot pakai green screen? Belum pernah, Mas. Jadi kayak gimana ya? Misal teman-teman lihatlah semua di film-film besar tuh ada yang aduh apa nih baterai lemah. Kayak videonya itu semacam kita syuting dengan latar hijau. Background ini bisa ngubah latar itu hijau tadi
jadi warna yang ada di sini. Karena aku shoot nggak di tempat yang hijau ya, jadi kayak nggak bisa diganti foto juga kayak gitu. Mungkin tuh karena green screen aku lupa ngetik ya. Sebenarnya aku ada green screen di sana di rumahku satunya, tapi aku lupa bawa kepentingan desain juga. Dan sini juga bisa potong, alias teman-teman nyesuaiin media teman-teman upload kayak gitu. Ketika kalian teman-teman mau upload di YouTube, itu udah ada template-nya sendiri kayak gitu. Ketika 16:9, terus itu mau post di feeds harus 1:1, itu udah ada fiturnya. Dan biasanya udah banyak kok sekarang yang mulai ngasih pilihan fitur kayak gitu. Ketika teman-teman mau upload di TikTok, ya udah ini ukuran yang sebenarnya kayak gitu. 9:16 dan kegunaan-kegunaan lain kayak video kecil-kecil kayak gini. Ini biasanya dipakai buat video yang apa ya? Sinematik gitulah. Pokoknya yang kecil-kecil kayak itu biasanya pakai yang 21:9 kayak gitu. Dan kegunaan-kegunaan lain lah sesuai kemauan ke teman-teman sendiri kayak gitu ya. Bisa dibalik-balik juga jika teman-teman nggak suka atau gimana atau asli atau gimana kayak gitu. Mungkin mau ngezoom sedikit doang di muka doang kayak gini, itu juga salah satu keunggulan fitur yang potong yang ada di sini. Buat fitur ini tadi udah jelasin ya, kayak memutar, cermin, balik itu teman-teman bisa lakuin sendiri ya. Dan di sini juga ada fitur beku. Kayak yang udah aku jelasin kemarin ya, udah aku praktekin juga fitur beku ini gunanya buat apa? Kayak matiin sejenak kayak gitu. Misal gini, matiin di sini. Nah, otomatis kayak videoku, bentar, aku putar dulu. Ini, set, dan lagi, udah balik lagi. Set, set, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya gunanya fitur si beku ini. Dan biasanya digunain sama teman-teman YouTuber yang mau ngasih jeda kayak jelasin karakter itu sendiri. Misal ada banyak orang nih di freeze frame itu gunanya buat kayak diisi VO. Misal lagi nge-freeze frame kayak gini nih. Jadi diisi kayak set kayak gini kan. Kenalin, ini Irfan. Anaknya absurd banget, sukanya ngedit video dan lain-lain. Biasanya kayak gitu. Kalau teman-teman lihat biasanya banyaklah video-video yang kayak gitu. Terus habis itu nanti lanjut lagi kayak gini. Dan dia suka berkelana ke manapun dia suka, bisa kayak gitu. Habis itu lanjut ke karakter lain digituin lagi dan lain-lain. Itu pengenalan tergantung fitur ini gunanya banyak, gak cuma itu. Tapi itu balik lagi ke teman-teman sesuai kreativitas teman-teman aja yang ada di sini kayak gitu ya, yang mau ngedit video sendiri kayak gitu ya. Itu lanjut lagi di fitur yang lain. Kalau teman-teman biasa suka lihat ngedit ini ya, apa kayak ngejatuhin botol, botol itu bisa naik sendiri. Padahal tuh kayak nggak mungkin kan, kita bisa narik botol. Itu kita pakai fitur, bentar, aku mau praktek sekalian lah. Ini video sulap yang tidak mungkin terjadi dimanapun ya. Kayak gini, misal kita lempar kayak gini ya. Nih, bisa kita kayak lempar kayak gini. Aduh, lagi ngezoom lagi. Nggak bisa. Mungkin kamera skip dulu kali ya. Gini tuh, nanti aku jelasin di akhir. Kayak banyak video teman-teman yang kayak bisa ngambil topi. Itu tuh sebenarnya cuma video, tapi di reverse, alias dibalik. Kayak gini. Tinggal pencet, misal kalian tinggal masukin satu video itu, tinggal dipencet reverse. Mana tadi yang reverse? Nah ini, dibalik. Kayak gitu. Videonya itu udah kebalik sendiri. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba, set, 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 set. Nah, kayak gitu. Kebalik sendiri. Kurang lebih itu ya. Biasanya berguna buat video-video dengan konsep terbalik. Kalau teman-teman lihat di YouTube nih, bisa langsung sekarang cek videonya si ini. Coldplay, kalau teman-teman tahu. Itu penyanyi legendaris Coldplay di Fix You kalau nggak salah. Itu videonya tuh kayak kebalik, jalannya mundur, habis itu semuanya jalannya mundur lah. Itu lah gunanya fitur ini, bikin video dengan konsep-konsep yang cukup apa ya, unik dan nyeleneh kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa bilang kayak gitu.
Nah, teman-teman ada fitur lainnya lagi nih kayak apa nih? Mana tadi? Oh, beda layer. Ada fitur lainnya lagi kayak kayaknya nggak hilang-hilang. Ini udah hilang nih, udah balik lagi kayak gitu. Ada fitur yang lain tuh ke depan, alias mindah yang ada di layer di paling bawah ini, di yang kuning, pindah ke biru. Contohnya ini. Nah, kayak gitu. Kok rusak? Kayak gitu. Gunanya apa? Di sini tuh bisa jadiin layer kedua. Kalau teman-teman tahu layer ya, itulah yang digunain kayak gitu. Jadi layer kedua. Seret. Dan itu pun gambarnya aja kayak gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin kegunaan ini teman-teman belum terlalu perlu ya buat awal-awal ketika teman-teman ngedit itu kayak nggak ngerasa wah ini fitur nggak guna banget sih. Tapi nanti seiring berkembangnya kreativitas teman-teman, kalian bakal mikir wah ini ternyata berguna juga ya. Sebenarnya kalau dibilang perlu nggak perlu sih, menurutku perlu karena ada beberapa video yang teman-teman nanti konsep bakal perlu fitur yang mindahin ke layar atasnya kayak gitu. Dan di sini pun kayaknya bisa dipindah ke depan lagi deh. Misal kayak gini. Oh, pindah ke bawah lagi juga bisa kayak gitu. Atau mau dibalikin kayak tadi, tinggal aja pindah ke bawah kayak gitu. Udah kelar, balik lagi. Set, udah balik lagi kayak gitu. Kampus Brainers. Siapa kampus Brainers? Oke. Terus masih banyak fitur di sini ya yang perlu dipelajarin. Di timeline kuning ini udah habis. Dan juga di sini ada template. Ini yang sebenarnya apa ya? Fitur-fitur perlu nggak perlu. Karena di sini teman-teman bisa ngedit, tinggal masukin video yang teman-teman punya. Kayak di CapCut lah kalau mau ngedit, masukin TikTok. Nah itu biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak banget orang yang nggak setuju sama fitur ini. Fitur apa namanya ini? Template kayak gitu. Karena apa? Mematikan kreativitas dari apa ya, sense editing teman-teman tuh jadi kayak ya udahlah ikut orang-orang aja, orang-orang kayak gini, aku ikut aja. Jadi nggak ada timbul rasa kreatif gitu loh dari teman-teman. Biasanya teman-temanku banyak banget tuh yang ngeluhin, wah kok template KB sih kayak gitu. Karena bakal video itu sama semua, nggak ada yang bikin pembaruan lagi. Kreativitas yang ada tuh kayak mati gitu loh, cukup di situ aja, nggak berkembang dan gitu-gitu terus kayak gitu. Itulah kenapa fitur template ini sebenarnya penting-penting nggak penting kayak gitu ya. Dibilang penting juga nggak terlalu, kalau nggak penting juga nggak juga sih. Itu salah satu yang mempermudah editor biar kelar ngeditnya itu cepat kayak gitu. Terus juga aku mau teks ya. Di sini ada dua perbedaan. Yang pertama tuh ada teks, tapi ada juga subtitle template. Kalau subtitle template itu udah ada kayak gerakannya. Nah kayak gini. Biasanya buat bukan apa ya, opening. Apa sih? Kayak bikin awalan di sebuah video gitu loh. Nah, misal kayak gini. Misal kayak gini, udah aku centang nih ya. Nah, subtitle itu biasanya taruh depan. Kayak gini. Bilang ini subtitle. Habis itu edit di vlog. Ini aku bikin cerita. Habis itu yang di bagian sini aku bilang mahasiswa. Mahasiswa. Misal kayak gitu. Dan nanti pas di play hasilnya kayak gini. Cerita mahasiswa kayak gitu. Mungkin aku mau sekalian record ya. Ini kayak aku kasih VO. Bisa nggak sih tapi? Cerita mahasiswa. Dah nggak bisa. Oh lagi ngerekam. Jadi nggak bisa. Oh kalau di ini nggak bisa ya. Nah mungkin kelebihannya kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman aku kasih praktek aja ya di sini ya. Sambil lihat videoku. Dikasih cerita. Dikasih suara kayak gini. Cerita mahasiswa kayak gitu. Terus habis itu kalian bisa lanjut lah vlog-vlog kalian ketika kalian ngelas. Habis itu di acara
datengin acara, mungkin acara organisasi lain, atau mungkin lagi jajan santai di kantin tepi danau, tuh bisa banget kalian bikin vlog-vlog yang kayak gitu. Mungkin sekalian melatih jiwa kreatif teman-teman juga ya. Itu salah satu yang bisa bikin teman-teman tuh bisa berkembang kayak gitu. Sorry ya, dari tadi tuh aku salah nyebut terus Kampus Brainers karena itu panggilan pendengarnya Rapma. Aku sering siaran jadi ke bawah terus. Maaf. Mungkin itu ya. Dan juga fitur di sini tuh fitur gambar atau stiker. Stiker siapa tuh? Habis itu bisa dikasih juga efek. Jadi aku bilang fitur lengkap tuh di mana nih? Di VN ini tuh udah banyak apa ya? Udah banyak bawaannya gitu loh. Bentar aku mati. Oke. Nah, udah ada bawaannya gini. Kok nggak bunyi? Dan di sini tuh udah ada banyak pilihan. Misal teman-teman buka tuh di situ ada yang bunyi-bunyi lah. Ini gimana sih? Amazing. Ntar biar aku bunyiin sekalian nih. Coba aku bunyikan. Nggak bunyi. Mau keluar suaranya ternyata. Gara-gara aku masih ada di Zoom. Jadi suaranya masuk ke Zoom. Kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa coba sendirilah. Ketika teman-teman tuh lagi ngedit video, bisa pilih salah satu dan bisa ada fitur nyobain dulu. Yang aku pencet tuh, Kewing, itu bisa di-play dulu. Oh, suaranya kayak gini. Cocok nih buat videoku yang lucu-lucu kayak gitu. Mungkin ada ketawa, ada apa, ada wow, kata-kata wow kayak gitu. Mungkin kalau cocok di editing teman-teman bisa aja dimasukin kayak gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah cari efek suara dari luar aplikasi. Nanti kita harus download dulu, harus masukin dulu, kumpulin dulu, jadi satu dulu. Ini nggak perlu karena udah ada template-templatenya kayak gitu. Ada suara mobil lah, klakson, sirine. Terus habis itu ada ini fluid kereta, dudut kayak gitu biasanya. Habis itu bicycle yang kring-kring, aircraft, pesawat dan lain-lain gitu udah ada kayak gitu. Terus ada fitur juga kayak ada suara hujan. Ada 3 malah pilihan suara hujannya. Ada storm, badai, terus ada thunder alias petir yang menyambar-nyambar gitu. Gitu. Terus banyak banget lah di sini tuh bisa temen-temen pilih kayak gitu ya. Dan kalian juga bisa ambil dari luar kalau kalian emang perlu dan pengen kayak gitu. Kalau perlu aja kayaknya kurang ya. Kalau pengen ya itu. Nanti banyak banget tutorialnya yang ada di mana-mana di internet, dimanapun tuh ada. Tinggal aja masukin ke situ dan diimpor ke VN kayak gitu ya. Buat teknis-teknis kayak gitu emang di luar aku karena aku emang nggak suka pakai efek dari luar atau ekstrak. Dan mungkin itu aja, maksudnya soal audio ya. Teks tadi juga udah tahu bedanya kan. Teks tuh ada subtitle kayak yang sekarang ini, cerita mahasiswa ini. Terus ada juga yang teks biasa yang aku pakai buat bikin tadi. Bikin apa tadi namanya? Bikin video yang ikan-ikan tadi kayak gitu. Terus di sini masih banyak fitur. Misal teman-teman mau kayak efek chatting kayak gini. Ya sama aja sih, kurang lebih sama aja kayak yang udah-udah ya. Kayak masukkan judul misal, hai, ayo yuk jalan yuk. Kapan bisa jalan misal, kapan bisa jalan. Mah, tipu terus. Kayak gini, kayak gini. Habis itu dikasih warna sesuai kayak yang ada di WA. Caranya gimana? Edit. Tinggal pilih warna yang kayak ada di WA. Mungkin ini tetap putih, tapi bubble-nya diganti. Misal ke kayak gini, lebih ke kayak gini.
sesuai yang kalian pengen lah. Misal aku pengennya apa ya? Aku misal pengen pink. Yaudah kayak gini. Hai kapan jalan? Gitu. Hai kapan jalan? Gitu. Gitu. Hai kapan jalan? Itu dikelarin di sini. Hai kapan jalan? Cet. Dah ganti pindah. Sesimpel itu sih ngedit apa ya video. Nah, sebenarnya yang dimainin tuh nggak cuma skill editing aja. Skill editing bisa bertambah, bisa bisa apa ya? Bisa keren banget kalau teman-teman juga bisa berekspresi dan berkreativitas kayak gitu. Kalau cuman punya skill aja itu menurutku kurang karena aku sendiri yang udah pernah ngerasain jadi editor video yang banyak banget kerjaan videonya ya. Itu aku dulu tuh kerja cuman berdasarkan ya udah aku penting kerja dan itu hasilnya tuh nggak semaksimal ketika wah aku pengen nih bikin video yang bisa kayak gini kayak gitu kayak gini kayak gitu sesuai ekspresi dan apa yang aku rasain dan ide yang mau aku tuangkan di video tersebut kayak gitu itu susah makanya benar-benar susah buat mencapai tahap sadar harus punya apa ya kreativitas yang timbul dan apa ya harus dituangin ke sebuah video karena jujur aja nuangin ide itu nggak segampang nuangin es teh ke gelas lain ya jadi emang perlu referensi perlu pengalaman harus ketampar dulu lah kayak pengalaman revisi habis itu referensi mungkin teman-teman sering lah lihat nonton video di YouTube kayak dari siapapun tapi ya itulah referensi teman-teman ngedit video ke depan misal kalian mau video kayak Sam Calder kayak Reza Arab atau kayak Agung Hapsah itu juga salah satu kepengenan dari teman-teman juga buat ngedit video yang maksimal kayak gitu. Terus juga lanjut lagi ke foto stiker ya kayak biasa ya stiker yang ada kayak gitu bisa kayak ini. Ntar aku masukin dulu stikernya. Kurang lebih kayak gini lah. Gini selesai. Selesai. Aku centang dulu selesai maksudnya kayak gini. Dan ini bisa dipanjangin kayak ini bisa diputar sampai akhir video. Jadi kayak watermarknya kayak gitu. Bisa diputar di atas terus kalau teman-teman lihat tuh di atas. Kayak gitu. Dan itu bisa custom juga. Tadi aku ada yang custom juga kan, teman nggak bisa dipakai karena itu foto orang dan nggak bisa ditunjukkan di sini. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu buat penggunaan dan praktiknya. Dan masih banyak banget fitur kayak nih aku mau ngasih fitur yang paling penting sebenarnya fitur ini sih. Fitur menggerakkan. Inilah mau aku kerjain. Dari sini, dari depan ke tengah ke sini tuh. Ini pasang lagi, tapi digeser ke sini. Ya, hasilnya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu. Cerita mahasiswa. Nah, gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini buat ngerakin ya, yang aku bilang fitur bingkai di situ di ini yang aku pencet-pencet ini sekarang itu gunanya buat ngerakin itu sendiri kayak gitu. Yang aku pencet-pencet sekarang ini buat bikin kayak motion. Awal tuh tempatnya di mana dan pas di sini tuh pengennya di mana. Ya itulah cara gerakinnya. Gampang banget. Misal di sini mau diubah lagi nih. Di sini tuh di akhir tuh mau dikasih turun ke bawah kayak gini. Itu juga bisa juga. Jadi kayak gini hasilnya. Set masuk turun. Udah kelar kayak gitu. Tapi isinya nih di sini dikasih jeda juga deh kayaknya. Di sini kasih. Di sini kasih jeda juga. Jadi kayak gini di tengah. Nah, begitu. Set nanti di tengah. Terus baik lagi. Set set set. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini bisa dimainin sesuai
kreativitas teman-teman mau dibikin kayak gimana, kayak mungkin kayak gimana ya, mau buat ngegerakin, misal teman-teman download gambar PNG nih, mungkin aku bakal download PNG ya di sini. Mana ya? Website. Ini browserku. Ini bisa dulu masuk Zoom. Bisa kayak bikin ini Goku PNG. Aku karena suka film Dragon Ball ya. So, teman-teman cari foto Goku yang nggak ada backgroundnya alias yang PNG. Mana sih? Kok nggak ada yang PNG ya? PNG nggak sih? Semoga PNG. Kok nggak bisa di-download? Oke, lewat ini aja dulu. Coba aku cari di Pinterest. Dan biasanya kalau desain ini ya, thumbnail, aku carinya juga di Pinterest kayak gitu. Ketik aja yang sesuai punya ide, misal floral. Ya udah, keluar tuh bunga-bunga. Ini buat ide desain dan ini cuma tambahan aja. Oke, udah gambar. Oke, udah kelar. Itu bisa masuk lagi, masukin gambar, foto yang ini, langsung masuk. Nah, kayak gini. Oh, dan ini juga bisa buat banyak banget. Maksudnya fungsi bingkai ini banyak banget. So, di sini digedein. Itu bisa kayak gini. Seret, kita mahasiswa bisa agak gede. Habis itu bisa ngegeser tempat sambil dikecilin. Ini juga bisa. Lihat aja nih. Set. Nah, kayak gitu juga bisa. Banyak banget yang bisa dieksplor dari bingkai ini sendiri. Maksudnya fitur bingkai ini sendiri ya. Itu banyak banget, benar-benar sebanyak itu. Dan mungkin bakal menurutku agak cukup lumayan susah buat di ini ya, dipraktekin terus. Dan ini ada fitur gerakan kayak gini lah. Kayak animasi in out kayak gitu. Masuknya misal spin. Nah, kayak gitu. Bisa di combine atau dicampur kayak gitu ya. Kayak gini. Set. Kayak gitu. Itu padahal kayak gitu. Itu bisa di mix sama kayak gitu. Itulah gunanya dan banyak banget fitur-fitur yang ada di sini tuh bisa dimainin lagi kayak duplicate itu jadi 2. Itu ini ditaruh di belakang. Itu di reverse. Kira-kira bisa nggak ya di reverse? Oh, tidak bisa. Oh ya, yang di layar kedua ini ada fitur tambahan dari video-video lain kayak percampuran. Dan itu pun banyak banget fungsinya. Misal mau bikin apa sih? Kalau teman-teman tahu kayak gitu. Pengen jelasnya ini susah banget karena ini dipraktekkan tidak di penjelasan menurutku ya. Nah, ini bikin video-video yang kayak gini. Yang depannya ada bunganya atau depannya ada apa dan lain-lain. Nge-mix apa ya namanya? Ngasih filter, tapi filternya tuh kayak gambar, apa ya namanya? Ngasih layer tipis gitulah kalau ada di gambaran asli. Kurang lebih kayak gitu buat fitur yang lain. Terus ada juga kayak ngatur opacity atau kepadatan atau apa ini namanya? Ya kepadatan sebuah gambar kayak jadi tipis kayak gini. Ini juga bisa berlaku kayak gini. Bisa kita bingkai di sini tuh kayak gini. Kita bingkai lagi di sini. Opacity-nya tuh banyak. Jadi kayak gini hasilnya. Mana sih? Nah, gini. Set. Nah, padam ada lagi kayak gitu. Karena sempat aku padamin di titik ke berapa ini? Ke-4 kayak gini. Ini padam, ada lagi shred kayak gitu. Dan itu bisa dimainin lagi di banyak apa ya? Di banyak mode atau banyak apa namanya? Banyak video, banyak konsep itu bisa dimainin banget.
Terus juga ada topeng. Ini gunanya kayak gini, nge-crop sesuai bentuk. Misal teman-teman mau gambar, misal udah ada gambar nih, gambar teman-teman sendiri, mau dibentuk apa? Mau dibentuk air kayak gini, bisa digedein juga. Nah kayak gitu, dikasih apa namanya nih, gradasi biar lebih halus. Atau digedein, itu bisa juga. Biasanya kecil kayak gini, habis itu dipedetin, digedein. Nah kayak gini. Dah kelar. Centang mainin. Set kayak gitu. Udah kayak bentuk. Nah, kayak gitu sendiri. Karena di sini kecil ya, dan di sini tuh tadi aku ngepin jadi besar kayak gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya buat fitur-fitur yang ada, dan di sini tuh udah tau lah, hapus tuh buat ngehapus. Habis itu yang lain ngekat buat cut, trim buat misahin, mau buat ini ambil video yang bagian mana kayak gitu. Teman-teman udah pada tau lah harus ambil yang kayak gimana. Karena sebenarnya yang aku omongin tadi ya, video ini berasal dari kreativitas kita sendiri. Jadi mau sebagus apa itu juga tergantung dari balik lagi ke teman-teman kayak gitu ya. Aku di sini cuman berbagi ilmu yang aku punya, kegunaan dari fitur-fitur yang ada, dan bisa dibikin seperti apa. Mungkin teman-teman nanti bisa contohin juga dan bisa tanya-tanya lagi. Dan sejauh ini masih itu sih pembelajaran yang bisa aku kasih ke teman-teman. Mungkin langsung aja, boleh gak Mas buka sesi pertanyaan kayak gitu. Mas siapa tadi? Oh ya Mas, oke itu tadi materi yang luar biasa sekali. Mungkin sejauh ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada pemateri, dipersilakan. Oke, mungkin itu sih. Izin bertanya, boleh? Ya, Mas siapa? Amru Sanggawaloyo. Bentar Mas, aku mau lihat mukanya Masnya yang mau tanya. Siap. Oh Amru ini ya, boleh on cam nggak Mas? Sudah. Oh sudah on cam, siap. Aku pin Mas. Oke. Siap. Izin bertanya ya Mas. Iya. Soal videografi ini ya. Iya. Kalau misal basic dasar nih. Untuk dari videografi ini kan aku ada niatan untuk buat project yang unsur alam-alam gitu. Nah, itu gimana ya? Yang sekiranya dari segi estetika dan dasar-dasar dari videografi itu dapat diterapkan gitu loh. Contoh kayak kan banyak juga tuh yang ada di YouTube contohnya ya, yang traveler gitu kan. Nah, itu gimana tuh untuk caranya menyusun sampai membuat sebuah video yang kayaknya tuh indah gitu loh. Juga untuk video promosi juga bisa gitu, itu gimana ya Mas? Oke. Udah? Sudah Mas, sudah. Oke, makasih Mas pertanyaannya. Mungkin bakal aku jawab satu-satu buat yang ada di chat nih nanti ya, setelah aku jawab ini dulu. Oke. Jadi bukan aku mau jawab dulu dari Kak Amru Sanggawaloyo. Makasih banget buat udah nanyain soal itu ya. Mungkin aku bisa kasih tips aja ya Mas ya buat kali ini tema-tema alam kayak gitu. Aku cuma bisa kasih tips soal alam sih. Menurutku kemarin aku udah pernah ngajarin soal atau ngasih ilmu tentang shoot yang luas, yang extreme wild shot. Kalau Mas Amru inget, itu aku sempat nyaranin itu buat ngetik di alam kayak gitu. Jadi itu berguna banget. Dan proyekannya Mas ini kalau boleh tahu kayak gimana Mas? Maksudnya vlog biasa kah atau video promosi kayak di My Trip My Adventure? Lebih ke arah promosi sih Pak. Oh promosi? Iya. Promosi wisata alam atau gimana Kak? Jadi kan ini kemarin kerjasama sama tempat rentalan outdoor gitu. Nah, kemarin dapat intinya boleh pakai tapi asalkan dibuat video gitu. Oh oke. Jadi mungkin aku kasih gambar juga ya, karena kayaknya aku juga pernah kayak gitu juga, karena naik gunung budgetnya kurang dikit, makanya aku kayak gitu. Dan kemarin sempat juga bikin kayak gitu. Aku lebih ngebanyakin B-roll
terus dikasih voice over kayak aku yang ngajarin di kemarin atau videoku yang ikan-ikan itu. Jadi kita nge-shoot alam di perjalanan kita kanan kiri, bahkan kita nge-shoot diri kita sendiri kayak lagi nge-vlog. Cuman kita kasih apa ya? Rekordan suara kita sendiri, kayak kita jelasin alam itu indah ya kayak gini. Kalian teman-teman bisa bikin skrip lah. Alam itu indah, berbagai macam makhluk ada di sana, tumbuhan, hewan dan lain-lain. Kalian bisa jelaskan itu, dan ini tempatnya ada di Gunung Lawu. Sekarang 26 Mei 2029 dan aku lagi naik gunung bareng sama Sirintalan. Namanya apa? Misal katakanlah Kentingan Outdoor kayak gitu. Kentingan Outdoor, dan di sini banyak banget pengalamanku bersama Kentingan Outdoor buat ada di alam ini sendiri. Habis itu kita shoot alam-alam biasa, tunjukin keseruan yang ada di perjalanannya Mas Amru, dan ya itulah yang kamu tunjukin. Jadi itu video kesenanganmu, video dokumentasi, dan juga bisa buat apa namanya promosi kayak gitu Mas Amru. Udah menjawab belum kira-kira? Berarti untuk kayak voice-nya itu terpisah aja gitu ya? Iya, jadi kayak record sendiri aja. Record di HP bilang kan kayak. Jadi misal videonya 6 menit nih, Mas Amri bisa bikin kayak ya di record sendiri aja kayak baca puisi kah atau nyeritain. Jadi kemarin aku sempet jatuh nih di sini atau apa. Pokoknya jelasin tentang keseruan perjalanannya Mas Amro. Tapi di situ bisa diolah biar ada promosinya dari si tempat outdoor itu kayak gitu Mas. Mungkin kayak gitu sih kurang lebih ya. Atau mungkin aku mau kasih contoh juga karena aku juga sering promosi. Tapi ini aku promosi bareng sama kafe dan tempat makan ya. Mana sih? Apa namanya? Rapma. Kebetulan aku anak Rapma Mas. Jadi di Rapma tuh sering ngiklanin produk atau ngiklanin apa ya? Ngiklanin tempat makan atau kafe kayak gitu. Bisa di model kayak gini Mas kalau mau lihat. Bosan gak sih nongkrong ke tempat yang gitu-gitu? Nah, ini kan kayak cuman video biasa, habis itu dikasih voice over kan kayak gitu. Asik dan juga estetik, yaitu Butler Coffee Boutique. Di sini kamu gak cuma bisa nongkrong bareng teman, tapi juga bisa rapat bareng klien atau keluarga. Karena disediakan tempat VIP yang bisa kamu reservasi terlebih dahulu. Pastikan juga kalau kesini siapkan pakaian terbaikmu karena tempatnya Instagramable buat kamu foto-foto. Kalau kamu bingung editnya gimana, tenang aja. Butler Coffee menyediakan filter yang bisa kamu pakai sesuai spot foto kamu. Untuk harga juga jangan khawatir, karena affordable di kantong mahasiswa kok. Eits, ya cuma itu. 8 November nanti akan ada event live music UMS Night dengan promo buy one get one untuk semua item khusus anak UMS. Cukup menunjukkan kartu tanda mahasiswa aja. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya dan juga penampilan khusus dari Ratna Band. Sampai jumpa di Butler Coffee Boutique ya kampus Brainers. Nah, mungkin kayak gitu sih gambaran kecilnya kayak gitu ya. Jadi emang video biasa yang dikasih voice over jadilah video promosi. Ini full promosi ya Mas. Ini buat kasus full promosi kayak gitu. Kalau emang main ya udah mix aja main sama promosi dari Masnya kayak gitu. Oke, siap. Makasih ya Mas. Mantap. Mungkin bisa lihat ya Mas ya video-video yang lain nih. Masih banyak video yang sebenarnya Rapma ini ngepromosiin kayak dimsumins. Habis itu juga ada ngepromosiin mana banyak banget sih. Ini Kakoy. Habis itu juga ada ini Butler dan lain-lain kayak gitu. Udah menjawab Mas? Sudah. Siap. Jadi ada sedikit gambaran juga sini. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa cari referensi dari nggak cuma Rapma aja sih Mas sebenarnya inspirasinya. Bisa dari video lain. Mungkin Agung Hapsah tuh yang bikin video itu promosi jadi lebih menarik kayak gitu. Itu bisa juga jadi acuan Mas. Mantap. Siap. Terima kasih Mas. Siap. Terus lanjut tuh yang absen bisa ngisi linknya Mbak Septia. Terus aku mau jawab dari Mbak Deli Puspita. Boleh ya Mas? Mas moderator? Iya, monggo Mas. Oke, mohon maaf Kak, saya Deli Puspita Sari izin bertanya gimana sih cara meningkatkan kreativitas nyata karena kadang kita kekurangan ide nih. Terima kasih. Nah, yang aku udah sering ngomong ini, teman-teman sering aja lihat referensi. Sebenarnya aku cari referensi
berkedok apa ya? Berkedok males-malesan. Jadi aku sering banget nge-scroll IG, nge-scroll TikTok, terus habis itu cari-cari di YouTube video-video yang keren-keren kayak gitu. Itu salah satu yang bisa ningkatin kreativitas aku. Karena apa? Karena dengan nonton video, habis itu ngelihat tren sekarang, itu bisa jadi gambaran gitu loh. Ketika kita ingat, wah ini bagus nih videonya. Oh trennya lagi kayak gini. Ya udah aku bikin video yang baru nih sesuai kreativitas yang ada di otak aku. Dan biasanya ketika aku udah ada ide yang keluar, ketika aku sinkron nih antara tren sama video yang ada, maksudnya video yang ada di ini di tampilan HP-ku, biasanya aku save videonya, itu aku save, idenya aku catat. Jadi ketika aku mau eksekusi, aku ingat lagi tuh, buka save-saveanku. Oh, aku nge-save video ini. Oh ya, aku mau ngikutin. Aku gabungin konsepnya dan terciptalah konsep video yang baru. Menurutku sejauh ini yang bisa aku lakuin buat meningkatin kreativitas itu sih. Sama sebenarnya yang ini jarang banget dilakuin sama orang ya. Aku sering banget baca buku. Baca buku itu bukan buku usul fikih ya atau buku-buku pelajaran lain, tapi aku sering baca buku tentang hal yang aku kerjakan. Misal aku sekarang lagi mimpin sebuah organisasi, yaitu aku baca buku tentang leadership. Ketika aku lagi ngedit video, aku belajar di buku editing video. Ketika aku lagi desain, buku desain kayak gitu. Dan di situ tuh banyak banget yang bisa diambil. Bahkan ketika kita di jalan pun kita yang apa kita lihat itu, apa yang kita lihat itu bisa jadi ide kita kayak gitu loh. Ketika kita ya udah ngelamun, kita di jalan naik motor, nggak ngelamun ya, jangan ngelamun kalau di motor. Itu ketika kita di jalan lihat sesuatu, oh itu salah satu yang bakal aku bikin nanti kayak gitu. Ketika lihat video tuh nih, kan sering tuh teman-teman lewat sama Triadi di kanan jalan tuh ada videotron di setiap lampu merah di sama Triadi. Ya udah itu lihat aja videonya, kayak oh bagus ya, aku mau bikin kayak gitulah kayak gitu. Itu salah satu cari referensi. Sebenarnya banyak banget orang yang bilang ayolah bikin yang original atau yang baru, yang fresh. Sebenarnya menurutku original tuh nggak ada. Adanya itu menggabungkan ide. Jadi ya kita berkutik di tempat yang sama, hanya saja dengan cara yang beda. Banyak banget kok sekarang yang udah bikin transisi baru. Sebenarnya itu nggak baru, cuman kurang hits aja. Jadi emang nggak dipakai. Habis itu tren di setahun setelahnya dan lain-lain kayak gitu. Dan sebenarnya aku mau nunjukin video-video yang lain sih, kayak apa ya, video yang sebenarnya ini orang ini panutanku kayak gitu loh. Teman-teman juga bisa sih cek sebenarnya Agung Hapsah, habis itu Agung Hapsah mana ya? Nah, Agung Hapsah. Cek orang-orang yang suka bikin video kayak gitu. Orang-orang kayak gini tuh bikin aku punya ide yang lebih. Aku merasa untuk menjawab pertanyaan kita harus menelusuri hidupku dari awal. So mari kita mulai dari nol. Kemarin aku ditanya teman. Oh, Kung, kamu nanti pulang kampung nggak? Bingung gimana jawabnya. Aku merasa untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menelusuri hidupku dari awal. So mari kita mulai dari nol. Kurang lebih kayak gitu. Jadi salah satu yang bikin aku berkembang lagi, aku nonton video orang. Habis itu aku lihat video siapa lagi ya? Banyak banget sih yang aku video. Sam Calder masih ada nggak sih? Sam Calder. Kayak gitu. Dia lebih ke foto, video. Ya aku sering lihat kayak gini lah. Oh kreativitas. Oh cara shoot yang bagus tuh kayak gini. Oh kalau shoot kayak gini ternyata dilihat bagus ya kayak gitu. Aku sering lihat kayak gitu ya Mbak Deli. Ini mungkin buat ngejawab pertanyaan Mbak Deli. Nah bikin video, bikin foto kayak gini yang dibolak-balik tuh masih sama aja. Habis itu ini gunung kayak gini. Sebenarnya ini foto simpel ya, kayak orang ngefoto biasa, tapi sebenarnya tuh nggak sesimpel itu gitu loh. Kayak gitu. Ya itu namanya kreativitas. Sebenarnya kelihatan simpel, padahal pengerjaannya itu berhari-hari bahkan bisa berbulan-bulan. Cari foto kayak gini juga nggak gampang yang ini. Ini benar-benar nunggu apa ya, situasi dan kondisi yang pas banget sih. Sepengalamanku ya buat ngefoto alam dan hewan.
Kayak gitu Mbak Deli. Apakah sudah menjawab Mbak? Oke, kalau belum bisa langsung chat juga ya Mbak atau on mic. Bebas pokoknya kayak gitu. Aku kembaliin ke Mas moderator ya. Makasih. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Oke. Jadi banyak-banyak aja Mbak cari referensi. Ketika Mbak baru mau bikin video nih, Mbak bisa langsung cari kok kayak apa yang lagi trending nih di TikTok. Kira-kira apa kayak gitu kan. Itu juga bisa salah satu yang bikin konten Mbak itu berkembang terus kayak gitu. Kreativitas Mbak itu juga. Oh sama ini, yang paling penting tuh tekanin mindset Mbak. Jadi jangan pernah punya mindset, wah aku udah capek banget nih, nggak bisa kreatif, berat banget ngeluarin ide. Dibikin enteng aja ketika harus dituntut bikin video yang baru, ya udah kita, oh ya udah, aku mau bikin video baru lah kayak gitu. Cari referensi, oh ini masuk nih, eksekusi kayak gitu. Lebih ke mindset aja sih Mbak, lebih lebih apa ya, kuat aja kayak gitu Mbak. Mungkin aku kembaliin lagi ke Mas moderator. Makasih. Ya, baik. Teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada pemateri. Sam. Oh ya, sambil menunggu mungkin ada yang masih memikirkan pertanyaan, teman-teman bisa absen ya. Untuk link absensinya sendiri sudah tersedia di kolom chat, bisa dicek. Oke, kalau memang misalnya dari teman-teman sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin Mas bisa langsung ini aja Mas, closing statement aja Mas. Oke, mungkin buat pertemuan hari ini seru banget ya bisa ngasih dan cerita pengalaman sama teman-teman, dan ini udah sesi kedua dari sesi satu kemarin. Aku udah sharing ilmu tentang teknik, tips dan lain-lain. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman juga yang ada di sini, dan buat teman-teman yang masih insecure di luar sana sama device atau sama alat, nggak usah pernah insecure. Karena ya kekurangan itu ada kelebihan, dan kelebihan itu ada kekurangan. Ketika kita merasa kurang terus, itu nggak baik, karena ya itu nggak baik buat kita ngerasa kurang terus. Kita itu hebat di tempat kita kayak gitu. Dan juga berlebihan itu juga nggak baik. Ketika kita udah sombong, ketika udah bisa sombong, itu juga bukan hal yang bagus kayak gitu ya. Yang penting terus belajar, jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Dan mungkin aku langsung tutup. Akhir kata, terhormatlah bagi yang berprestasi, dan berprestasilah dengan tetap menjaga kehormatan. Erpan pamit. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu dia tadi materi dari narasumber kita, dari pemateri kita terkait pelatihan videografi. Oh ya, sebelum acara ditutup, demi untuk keperluan dokumentasi, mungkin teman-teman bisa on kamera sebentar ya. Tolong dipersilahkan on kamera sebentar aja untuk bisa di screenshot sama teman-teman panitia. Yuk, nyalain kameranya yang belum. Muna, dinyalain kameranya Muna. Mohon maaf ya. Sinyalnya Kak Bolo lagian. Oke, yuk. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3.
Lagi. 1, 2, 3. Yuk lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Makasih juga kepada Mas Irfandi, kepada teman-teman panitia, kepada peserta yang telah mengikuti acara pelatihan videografi sampai sesi kedua malam ini. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja dari kami. Nun warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin pamit keluar dulu ya, Mas. Ya, Mas. Oke, Assalamualaikum. Salam. Ayo rapat BO yuk. Mending turu. Ya. OTW sertifnya ya. Ditunggu besok. Oke. Keluar dulu ya, Bik. Oke, siap.